Jadi pada semester ini saya ulangi bahwa saya diamanahi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk membimbing mata kuliah kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, ini terkait dengan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Jadi adik-adik kalau ingin tahu saat ini lembaga keuangan syariah di Indonesia yang dimulai ya sejak berdirinya Bank Muamalah tahun 92, saya yakin dan pastikan kayaknya belum pada lahir waktu itu kan. Nah, tahun 92 itu bank syariah pertama lahir di Indonesia. Saya masih kelas 3 di Aliyah juga. Nah, sejak tahun 92, kemudian 93, 94, itu masih yang ada itu baru bank muamalah dengan asuransi takaful. Nah, begitu terjadi krisis ekonomi, waktu itu saya terakhir kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ketika krisis ya kayak kalau dulu kan krisis politik ya, kalau sekarang krisis ekonomi karena COVID ya polanya sih hampir sama dari sisi krisisnya, tapi penyebabnya yang berbeda. Nah, setelah krisis ekonomi, malah yang terjadi adalah pertumbuhan lembaga keuangan syariah ya, perbankan, asuransi, gadai dan lain-lain itu semakin pesat tumbuhnya, semakin pesat. Nah, saat ini ya ini hampir semua lembaga keuangan yang konven itu ada syariahnya. Kalau misalnya perbankan, ini saya pelan-pelan ya sambil saya jelaskan. Dari perbankan, bank ya, bank itu ada Bank Umum Syariah, ini full syariah. Contohnya yang baru merger itu ya, BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, itu dulu asalnya kan BNI Syariah, BSM ya, Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah. Nah, sekarang gabung menjadi satu BSI, itu Bank Umum Syariah. Nah, kemudian ada unit usaha syariah. Unit usaha syariah itu bank konvensional yang memiliki anak yang syariah. Jadi dianya belum muslim, belum bersahadat, belum syariah. Nah, anaknya cabang tertentu, nah itu sudah disyariahkan atau di kantor pusatnya itu ada bagian tertentu yang ngurusi syariah. Itu namanya unit usaha syariah. Jadi induknya masih konvensional. Nah, dulu BNI punya UUS yang kemudian jadi BNI Syariah ya, spin off namanya, beralih yang awalnya unit syariah menjadi bank umum menjadi BNI. Nah, sekarang ada Permata ya, Permata Bank, Bank Permata itu punya unit usaha syariah, itu Bank Permata. Nah, kemudian ada juga misalnya CIMB Niaga gitu ya. CIMB Niaga itu konvensional tapi kemudian punya unit usaha syariah. Nah, berikutnya bank syariah itu ada juga BPRS. Kalau di konvensionalnya namanya Bank Perkreditan Rakyat. Nah, kalau di syariah ditambah S, tapi bukan perkreditan. Jadi nanti kalau istilah di syariah itu tidak menggunakan istilah kredit, tapi pembiayaan. Makanya Bank Perkreditan Rakyat jadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jadi BPRS itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, kemudian bank selain bank ada non bank. Jadi lembaga keuangan non bank. Ini Anda kenali semua, Anda nanti bisa kerja di sini nih. Ntar saya jelasin peluang-peluangnya ya. Lembaga keuangan non bank ada asuransi, ya, asuransi dan reasuransi. Ya. Jadi asuransi, misalnya asuransi apa yang Anda ketahui yang syariah coba? Ada yang tahu? Apa asuransi syariah apa yang Anda tahu? Nggak ada yang tahu? Mbak. Apa? Misalnya ada asuransi takaful ya, asuransi apa namanya prudential unit syariah. Nah, prudential itu masuknya unit usaha syariah. Kalau takaful sudah full, ada cap syariah. Nah, itu full. Jadi asuransi juga sama, ada yang full, ada yang unit.
yang unit tadi bentuknya masih konvensional. Ada dana pensiun syariah. Jadi nanti kalau Anda udah kerja, pengen pas sudah nggak kerja dapat uang pensiun, nanti bisa juga mendaftarkan diri ke dana pensiun syariah. Ada multi finance syariah kayak Adira, apa namanya, WUM, Astra, ya. Kalau Anda beli motor nggak bisa bayar cash, nah nanti Anda bisa utang ke situ. Nah, ada syariahnya juga, namanya multi finance syariah atau perusahaan pembiayaan syariah. Ada pegadaian syariah yang mengatasi masalah tanpa masalah itu juga ada syariahnya, ya. Kemudian ada Baitul Mal wa Tamwil, ini BMT. Nah, BMT itu badan hukumnya koperasi. Ada yang sekarang namanya koperasi syariah, ada juga yang masih menggunakan BMT, ini koperasi syariah. Jadi ini yang non bank. Nah, ada juga nanti bidang di pasar modal nih adik-adik nih kalau lihat di Bursa Efek ya Indonesia yang kalau di TV itu sering diberitakan terkait kenaikan nurunnya saham ya, harga saham gabungan dan lain-lain, itu pun sekarang instrumen-instrumen atau surat-surat berharga yang dijual di pasar modal konvensional itu juga ada syariahnya ya. Ada sukuk ini obligasi syariah, ada reksadana syariah, ada saham yang tercatat di Bursa Efek yang syariah juga. Jadi nggak semuanya konven. Ada indeks pasar saham, jadi ada kumpulan saham-saham syariah. Kemudian ada emiten sukuk korporasi, artinya ada perusahaan yang menerbitkan obligasi syariah, surat utang syariah. Nah, kemudian ada instrumen likuiditas. Ini biasanya ada di Bapepti ya. Jadi Badan Perdagangan barang-barang yang berharga. Kemudian ada fintech, finansial teknologi ya. Sekarang ini kan ada fintech itu bisa fintech alat pembayaran kayak GoPay, OVO. Nah, sekarang udah ada yang syariah tuh. Namanya Link Aja ya. Dulu juga Pak Yusuf Mansur punya fintech namanya Paytrend. Nah, kebetulan lagi di freeze sama negara karena dipasarkan melalui multi level marketing. Nah, selain bisnis ini juga ada lembaga-lembaga sosialnya yang berkembang ya. Dan haji, wakaf, zakat, sodako, infak berkembang pesat. Nah, adik-adik dari semua ini nih untuk berjalan bagus ada lembaga-lembaga yang ngatur. Ya. Nah, di antara lembaga-lembaga ini ada Bank Indonesia, Anda tahu ya. Ada lembaga penjamin simpanan. Kalau Anda punya simpanan di bank, banknya dibubarin, nanti ini yang jamin uangnya nasabah. Kemudian ada otoritas jasa keuangan. Jadi seluruh lembaga keuangan syariah ini termasuk konvensional yang ngatur, yang ngawasi, yang melindungi itu nanti OJK. Yang ngawasi, yang ngatur, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, OJK yang jewer, gitu kan. Kemudian ada didukung juga oleh ini Dewan Syariah Nasional. Nah, ini di MUI ada lembaga namanya DSN. Nah, lembaga inilah yang ngurusi fatwa terkait ekonomi syariah ini. Dari produk-produk di lembaga keuangan syariah, ini ada fatwanya yang mengeluarkan adalah DSN MUI. Nah, lembaga keuangan syariah ini juga diawasi oleh kiai, ulama, ustadz yang mereka namanya adalah Dewan Pengawas Syariah. Jadi fatwa-fatwa yang dibuat DSN ini kemudian diawasi oleh DPS, ya. Nih tolong nih diingat-ingat nih istilah-istilah ini nanti akan muncul ya di dalam perjalanan Anda mempelajari ekonomi syariah nanti. Nah, kemudian ada standar akuntansi. Jadi lembaga keuangan syariah karena akad-akadnya berbeda, produk-produknya berbeda, maka melahirkan cara mencatat yang berbeda. Nah, karena itu ada standar akuntansi di Ikatan Akuntan Indonesia itu membentuk kelompok kerja namanya DESAS, Dewan Standar Akuntansi Syariah. Nah, ini yang memproduk standar-standar akuntansi yang diberlakukan di lembaga-lembaga keuangan syariah. Nah, kemudian ada lembaga hukum. Nah, ini yang adik-adik sedang tekuni ini. Jadi sengketa keuangan syariah itu penyelesaiannya di peradilan agama ya. Nah, adik-adik nanti kalau jadi hakim
Nah, harus ngerti nih keuangan syariah. Tesnya juga nanti di antara materinya tentang keuangan syariah ini. Nah, maka materi ini juga untuk persiapan nanti kalau ingin jadi hakim. Kecuali kalau hakim garis, nah nggak perlu nih, ya. Kalau hakim garis nggak perlu materi ini. Tapi kalau hakim di peradilan agama, nanti harus mempelajari materi-materi ini. Ada juga namanya Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi di Majelis Ulama juga ada lembaga yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Nah, bentuknya adalah lembaga arbitrase. Arbitrase itu pengadilan swasta, ya. Kalau peradilan agama kan peradilan negeri. Kemudian ada juga lembaga mediasi syariah. Nah, lembaga mediasi syariah sekarang yang besar itu ada di OJK. Namanya LAP SJK, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, punya OJK. Jadi lembaga-lembaga penyelesaian sengketa udah banyak. Kemudian Kementerian Koperasi dan UKM ini juga membackup perkembangan koperasi syariah, BMT tadi. Kementerian Keuangan juga membackup untuk penerbitan surat utang negara syariah atau sukuk. Sukuk ini langsung Kementerian Keuangan, termasuk persoalan perpajakan. Jadi adik-adik semuanya, sekarang pertanyaannya, adik-adik ini kalau lulus bisa nggak berperan di sini? Bisa. Kalau adik-adik menguasai nanti, ini materi ini ya, kalau adik-adik serius sih, itu sebagai modal untuk bisa kerja di lembaga keuangan syariah. Bagian apa? Bisa bagian legalnya, bukan bagian teller. Kalau teller yang suka teller di depan ngelayanin itu kayak nasabah itu ya. Nah, itu kan capek tuh. Tapi nanti kalau bagian hukum di belakang. Kalau teller tuh sakit gigi juga harus senyum kan. Nah, kalau bagian hukum nggak harus senyum karena di belakang. Mau senyum sama ayam di belakang juga nggak apa-apa kan. Nah, jadi Anda bisa nanti sebagai kerja di bank syariah, asuransi, di pasar modal, bagian hukumnya. Karena banyak butuh orang-orang yang berbackground syariah, memiliki dasar-dasar ilmu hukum, termasuk fikih muamalat. Anda kan belajar tuh, ya. Terus belajar kompilasi hukum ekonomi syariah. Maka ilmunya nanti mantep tuh. Tuh pertama. Kedua, Anda juga tadi bisa menjadi konsultan hukum atau bahkan pengacara, ya, hakim, banyak yang nangani ekonomi syariah. Jadi materi yang Anda pelajari ini, insya Allah ya, nanti bisa sebagai alternatif kerja Anda. Nah, seperti tadi yang saya ceritakan, saya dulu jurusan peradilan agama. Nah, ceritanya pada semester akhir, karena ada mata kuliah pilihan waktu itu, ekonomi syariah, belum ada KHES ya, ekonomi syariah. Saya ngambil tuh mata kuliah ekonomi syariah, sehingga saya belajar tentang ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, asuransi syariah. Kemudian ada lagi pilihan, namanya waktu itu manajemen syariah. Nah, itu saya ambil juga. Nah, ternyata apa? Dua mata kuliah ini yang sebenarnya bukan mata kuliah utama di peradilan agama di mana waktu itu saya kuliah, ternyata saat ini yang menghantarkan saya menekuni ekonomi syariah. Nah itu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan nih, nggak menutup kemungkinan nanti Ansarullah ini ya setelah belajar ini ternyata wah nekuninya perbankan syariah, nggak menutup kemungkinan. Di perbankan syariah itu banyak juga tuh alumni tarbiyah, gitu lah ya. Padahal mereka dulu nggak belajar yang begini ya. Ada alumni Fakultas Adab, saya beberapa orang ketemu. Nah artinya tidak menutup kemungkinan Anda nanti kerja di lembaga-lembaga ini. Termasuk Anda bisa kerja di OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga penjamin simpanan. Nah, tergantung apakah Anda memiliki dasar-dasar keilmuannya atau tidak. Nah, oleh karena itu, mata kuliah kompilasi hukum ekonomi syariah ini penting ya. Selain kalau Anda nanti jadi hakim agama, tes masuknya aja sudah diuji dengan materi ini, gitu kan? Begitu Anda jadi hakim juga nantinya harus juga belajar hukum ekonomi syariah karena sangat mungkin nanti ngadili kasus-kasus terkait hukum ekonomi syariah. Di samping itu, Anda juga
bisa sebagai alternatif kerja Anda di lembaga keuangan syariah. Jadi jangan semuanya jadi KUA ya. Nah, kerja jadi penghulu yang cewek misalnya ke apa namanya Kementerian Agama. Enggak, banyak yang bisa kita masuki. Nah, mata kuliah hukum ekonomi syariah ini syaratnya ya adik-adik sebenarnya baru boleh ngikuti ini kalau sudah mengambil fikih muamalat. Sudah pernah fikih muamalat, halo? Sudah, Pak. Semester berapa? Semester berapa dulu belajar fikih muamalat? Semester 3. Ya. Oke, dosennya siapa? Khairul Hadi, Pak. Oh, Pak Khairul Hadi. Insyaallah lah, berarti Anda sudah punya dasar. Nah, sama Pak Khairul Hadi itu dulu sekelas sama saya, seangkatan ya. Nah, jadi sama, saya sekelas sama Pak Khairul Hadi. Oke, yang kedua adalah pengantar bisnis syariah. Ada nggak di jurusan PA? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oh, yang ada yang fikih muamalat. Iya, betul. Oke. Nah, tujuannya apa sih materi ini? Memberikan dasar pengetahuan kepada mahasiswa terkait implementasi akad-akad syariah dan lembaga keuangan syariah dalam fatwa dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Maaf nih fatwanya kelebihan. Jadi Anda ini nanti belajar akad-akad syariah, belajar implementasi akad-akad syariah di lembaga keuangan syariah yang aturannya ada di kompilasi hukum ekonomi syariah. Maka insya Allah dengan belajar mata kuliah ini, nanti Anda paham teori akad-akad syariah, mengetahui akad-akad dasar ya, di dalam keuangan syariah, mengetahui implementasi akad di LKS. Ini yang capaian yang hendak diharapkan ya mahasiswa peroleh melalui mempelajari mata kuliah ini. Nah ini materi perkuliahannya nih adik-adik ya, sudah saya susun. Ada 12 nanti kali pertemuan. Yang pertama adalah pengantar kompilasi hukum ekonomi syariah yang sekarang saya sampaikan. Nah, nanti yang kedua adalah review akad-akad dasar syariah dan fatwa DSN. Jadi sebelum saya jelaskan yang kedua, yang pertama ini kita kan tadi sudah perkenalan ya, kemudian saya jelaskan pentingnya mempelajari mata kuliah ini. Jadi kompilasi hukum ekonomi syariah itu lahir tahun 2008. Jadi setelah 2006 Peradilan Agama menerima mandat baru untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka Mahkamah Agung berinisiatif membuat pedoman rujukan hakim ketika menyelesaikan sengketa itu pakai hukum apa? Kan nggak penting pakai hukum karma kan? Nah, makanya karena ini ekonomi syariah, ya dibuatlah kumpulan ketentuan-ketentuan terkait ekonomi syariah dikumpulin. Itu ada sumbernya waktu itu dari Majalatul Ahkam Al-Adliyah, hukum perdata Islamnya Turki. Nah, ada juga ngambil dan ini yang terbanyak dari fatwa DSN. Ada juga ngambil dari peraturan Bank Indonesia. Jadi dari sana sini dicomot, dikumpulin, jadilah kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, 2008, waktu itu di launching. Nah, kalau sekarang berarti sudah lama ya, sudah sekitar berapa tahun tuh? 2008, sekarang 2021. Jadi berapa tahun tuh? 13 tahun. 13 tahun. Ya, udah tua juga ya usianya ya. Tapi waktu itu Anda udah lahir ya? Sudah kan? Udah. Oh, Ya. udah. Nah, itu sejarahnya. Jadi kompilasi hukum Islam ini untuk panduan hakim, pedoman hakim ketika menyelesaikan sengketa. Nah, oleh karena itu, kalau Anda memang bercita-cita menjadi hakim, pengacara yang menangani ekonomi syariah, mau tidak mau harus belajar ini. Gitu. Nah, nanti yang kedua adalah review akad-akad dasar syariah dan fatwa DSN. Nah, karena tadi Ansarullah dan teman-teman udah nyebutin bahwa dulu pernah belajar fikih muamalat, insya Allah nggak sulit. Nanti insya Allah minggu depan saya kasih link video ya, video ringkasan dari akad-akad syariah.
Nah, nanti silahkan Anda simak betul-betul, nanti mudah-mudahan memiliki dasar yang kuat. Kemudian nanti ada review lembaga keuangan syariah. Jadi penjelasan tentang apa itu bank syariah, bagaimana proses bisnis bank syariah, termasuk asuransi syariah, pasar modal syariah, nanti insya Allah review lembaga keuangan. Dan nanti juga saya siapkan insya Allah videonya ya, Anda tinggal ikuti video tersebut, nanti ketemu-ketemu kita bisa diskusikan. Kemudian ada kajian teori akad dalam KHES. Nah, ini sudah nanti setelah mengetahui dasar akad lembaga keuangan, bagaimana KHES mengatur akad-akad syariah itu. Nah, nanti mulai teorinya, apa itu akad, prinsip akad, syarat akad, itu ada di KHES. Nanti kita bedah ya pasal-pasalnya. Nanti insya Allah adik-adik ditugasin untuk bikin paper dan presentasi sekalian, nanti di-link-kan di YouTube gitu ya. Jadi ketemu-ketemu kita nanti nggak perlu lama-lama. Kita diskusi hanya tanya jawab gitu kan. Nah, sudah disimak di YouTube nantinya. Ada juga kajian akad jual beli, nah, tentang jual beli di dalam KS, sewa menyewa, bagi hasil, kemudian jasa ya yang terkait kod utang piutang, gadai, kafalah, hawalah, kemudian akad-akad jasa, ada wakalah, wadiah, hibah, ini kan sudah semua ya di fikih muamalah ya. Udah ya? Masih ingat ya? Kemudian kajian akad-akad di perbankan syariah. Maksudnya akad-akad tersebut bagaimana diimplementasikan di bank syariah. Kemudian akad-akad di asuransi syariah, akad-akad di pasar modal syariah. Nah, semuanya ini nanti rujukannya adalah kompilasi hukum ekonomi syariah. Nah, ini bukunya. Ini bukunya. Ini kompilasi hukum ekonomi syariah ini dua bahasa ya, bahasa Arab dan bahasa Ibu Pertiwi. Nah, tadi udah saya kirim nih di Google Classroom. Nanti silahkan di-download, Anda boleh print, boleh silahkan dicetak sendiri. Yang kedua, nanti juga insya Allah saya siapkan himpunan intisari fatwa. Jadi ini buku, file buku, kumpulan fatwa-fatwa DSN MUI. Ya, sampai tahun 2019 sekitar 130 fatwa ada di sini. Nah, ini nanti bisa di-download. Ini ada juga buku saya pengantar hukum bisnis syariah. Ini kalau Anda nanti mau, nah silahkan Anda baca di sini sebagai pengantar. Ada juga industri jasa keuangan syariah. Ini juga ada filenya. Nanti insya Allah saya kirimkan. Ini industri jasa keuangan syariah ini kumpulan makalah bahan terkait keuangan syariah. Jadi menjelaskan perbankan syariah, asuransi syariah, gadai syariah, penjaminan syariah, dana pensiun syariah, multifinance syariah, dan lain-lain. Ini komplit, ini bukunya komplit nih, dan relatif aktual ya, baru. Oke, kemudian bagaimana kita nanti perkuliahan? Jadi adik-adik ini karena kita masih COVID ya, tampaknya 1 semester ini kita masih online nih. Jadi nggak ada perkuliahan offline. Kalau online kan enak tuh Nisa sambil makan apa itu kan, nah, asik kan sambil makan, sambil minum. Asal jangan sambil tidur aja ya, asal jangan sambil tiduran, nanti ilmunya nggak dapet. Nah, dapatnya tidur. Nah, jadi kita selama 1 semester ini tetap online dan pembelajarannya seperti yang semalam saya share ya. Jadi adik-adik nanti materi-materi saya share melalui Google Classroom. Nanti penugasan-penugasan Google Classroom. Bahan-bahan semuanya ada di Google Classroom. Tadi saya lihat baru 16 ya, berarti 1 orang lagi yang belum atau cuma 16. Ini 17 berarti sama saya, oh iya. Berarti udah masuk semua ya Google Classroom ya. Nanti tolong yang belum masuk tolong masuk dan pakai 1 akun saja, jangan 2, 3 akun ya. Kemudian ceramah ya seperti sekarang saya berikan presentasi untuk perkuliahan, nanti Anda juga nih biar nanti nggak lama-lama kita ketemu Zoom begini. Kita ketemu Zoom nanti maksimal 1 jam aja. Mengapa? Terkait kuota, gitu kan? Nah, sehingga nanti materi bisa di-share di Google Classroom. Jadi sebelumnya bisa dilihat di YouTube karena beban YouTube lebih ringan dibandingkan kalau full Zoom. Ya, makanya ketika Zoom saya harapkan jangan dimatikan videonya. Ini karena banyak mahasiswa ternyata tidur gitu ya.
Semester kemarin ada yang lupa tidur tetap dinyalain mic-nya, jadi ada suara-suara aneh yang keluar dari mulutnya kan. Nah, ini juga gawat nih. Saking khusyuknya ikut kuliah sampai tidur gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, kemudian diskusi. Nah, nanti jika ada penugasan bisa individu, bisa kelompok, kemudian didiskusikan. Nah, nanti diskusi ini melalui Zoom ini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok nanti. Jadi adik-adik nanti bisa ketemu bareng begini ya. Setelah itu nanti saya kelompokkan menjadi sekian orang atau adik-adik sendiri yang milih kelasnya masuk nanti selama misalnya setengah jam diskusi atau seperti apa itu bisa. Bedah kasus, nah ini juga penting nanti untuk simulasi dan bedah kasus beberapa kasus yang ada di perbankan syariah nanti untuk menguji adik-adik sudah paham atau belum. Nah, sistem penilaian biasa ya, ada formatif, ya absensi, aktivitas kelas, tugas. Jadi tugas-tugas nanti semuanya bagian dari penilaian formatif. Termasuk aktivitas di kelas. Nah, ini adik-adik tolong di kelas jangan tidur. Jadi yang aktif ya, nggak apa-apa menyampaikan sesuatu yang salah asal berani ya. Nah, jangan kemudian diem aja satu semester nggak pernah bicara. Biasanya kalau nggak pernah bicara itu tidak terdorong untuk membaca. Ya, oke. Kemudian UTS, nanti insya Allah ada UTS juga online, kemudian ada UAS. Nah, ini harapan saya ya, adik-adik semuanya sukses ya. Jadi mempelajari mata kuliah ini tidak hanya mencari nilai. Yang utama adalah untuk menghadapi masa depan. Mana? Di akhirat. Gitu ya. Karena ini kan ilmu terkait ilmu keislaman ya, sebagai pedoman hidup kita dalam bermuamalah, dalam berbisnis. Jadi ini tidak hanya sekedar ilmu untuk mencari kekayaan dunia, penghidupan dunia, tapi juga masalah akhirat. Karena itu kita harapkan semuanya sukses ya, mempelajari mata kuliah ini yang bisa mendukung karir Anda ke depan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, apa syaratnya? Ini semuanya ya, ini kunci sukses nih. Saya nggak tahu Anda sudah memiliki atau belum. Kalau belum segera dikejar ya, karena tanpa poin-poin ini Anda nanti repot. Apa yang pertama? Yang pertama adalah dari sini kalau saya memulai. Ada bisa komunikasi dari mana aja sih ya. Gigih. Jadi saya arahkan kayak tawaf ke kiri ya. Gigih. Artinya apa? Hampir ya para ahli-ahli psikologi kepribadian yang membahas kesuksesan seorang, kegigihan itu adalah number one, bukan cerdas. Dulu cerdas, sekarang cerdas itu belakang. Banyak orang cerdas tapi begitu lulus kuliah nggak berhasil dia di dalam hidup ini. Mengapa? Ternyata dia tidak cerdas secara sosial, dia tidak sabaran, mudah putus asa. Nah, karena itu kegigihan, semangat pantang menyerah, itu yang utama. Nah, jadi adik-adik ini meskipun ada yang IQ-nya melampaui Habibie gitu ya, melampaui Einstein misalnya, belum tentu itu nanti begitu lulus kuliah itu berhasil. Kalau nggak ada kegigihan, semangat hidup. Nah ini penting nih. Ini saat ini tuh yang pertama itu ini. Nggak punya duit tapi punya semangat hidup, bisa punya duit. Banyak duit tapi nggak punya semangat hidup, lama-lama duitnya habis kan gitu ya. Kesuksesan juga sama, kegigihan. Yang kedua adalah kooperatif. Anda bisa kerjasama. Makanya di dalam proses pembelajaran di UI ini luar biasa. Ada proses diskusi ya. Itu adalah bagian dari belajar untuk bekerja sama. Biasanya kalau orang karakternya, kepribadiannya itu tertutup, tidak bisa berkooperasi dengan orang lain, itu jarang yang berhasil. Maka ciri-ciri orang yang berhasil adalah dia bisa bekerja sama dengan siapapun. Tuh, bukan dikit-dikit marah, benci sama orang. Itu biasanya nggak sukses tuh. Itu tanda-tanda nantinya nggak bakal jadi orang besar. Maka kolaboratif, kooperatif itu penting. Yang ketiga adalah proaktif. Anda jangan nunggu. Nih, belajar juga sama. Jangan nunggu. Nunggu disuruh dosen baru baca. Kalau enggak baca. Jadi tanda-tanda Anda nggak sukses. Jadi harus ada inisiatif yang proaktif. Jangan nunggu dikepung orang baru kita kerja. Baru kita berkarya.
Nah, jadi proaktif. Jadi orang harus proaktif. Berikutnya adalah komunikatif. Jadi kita itu pandai menyampaikan sesuatu, pandai mengungkapkan isi hati, isi pemikiran. Ini penting. Nah, di UIN luar biasa, kita banyak tradisi diskusi, tradisi mengungkapkan pendapat. Ini pembelajaran yang luar biasa. Nah, berikutnya adalah etis. Etis itu bermoral. Anda setinggi apapun keahlian apa, derajat Anda, ya, setinggi apapun status sosial Anda, kalau Anda nggak etis, nggak punya moral, suatu saat akan jatuh tersungkur. Ya, jadi akhlak, moral itu harus dijaga. Nah, di antara moral adalah kejujuran Anda. Ya, kejujuran Anda ketika belajar. Nah, ini semester kemarin belajar ternyata online begini, bukannya mengerjakan, malah ya dikerjakan oleh temannya, nyontek temannya untuk tugas-tugas. Padahal maksud dosen itu biar Anda membaca betulan, biar apa yang dibaca bisa ditangkap. Ternyata ngakalin, ya akhirnya nggak dapat ilmu, nggak berkah itu nanti ilmunya. Tuh, itu yang penting ya. Etik ini penting, kejujuran, sportivitas itu penting. Bagi saya lebih baik nilai B tapi nggak nyontek daripada A harus nyontek. Gitu. Ini nanti kelihatan kalau Anda mentalitasnya sudah jujur sejak awal, nanti menghadapi masa depan itu lebih tantangannya lebih berat lagi kalau Anda nggak jujur. Ya, yang terakhir adalah cerdas. Saya taruh terakhir itu cerdas. Cerdas itu hanya pendukung akhir. Artinya apa? Ya Anda melakukan semuanya ini harus dengan kecerdasan, objektivitas. Anda harus cerdas itu sebenarnya bisa diasah dengan mencari ilmu. Maka ciri khas orang cerdas itu sebenarnya bukan otaknya begitu membaca langsung ingat, tapi kemauan untuk membaca, belajar yang tekun, itulah akan melahirkan kecerdasan. Ini winning karakteristik. Jadi ini ciri-ciri karakteristik dari orang yang menang dalam hidup. Nah, kira-kira nih, apakah Anda sebagai mahasiswa memiliki karakter semua ini atau tidak? Kalau belum harus ditumbuhkan. Kalau sudah harus dipupuk. Gigih, pantang menyerah, kooperatif, bisa kerjasama dengan manusia, gitu ya. Proaktif, tidak menunggu, tidak pasif, tapi inisiatif, kemudian komunikatif, bisa mengungkapkan pendapat, etis, Anda bermoral, berakhlak, cerdas. Ya, Anda cerdas. Karena Anda adalah orang yang senang membaca. Karena Anda adalah orang yang gila dengan ilmu, bukan malas dengan ilmu. Oke, siap? Nah, sukses bersama melalui pembelajaran hukum ekonomi syariah.